Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya dan juga Kang Ronald bisa kembali menjumpai Anda. Kita akan belajar sama-sama di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kita tidak ada bosan-bosannya mengingatkan kepada Anda tentang bahayanya serangan stroke. Ya. Penyakit berat yang bisa merubah hidup seseorang. Seperti yang dialami oleh narasumber kita kali ini. Waduh, ini ya punya faktor resikonya triple combo. Waduh, apa aja itu, Kang? Beliau punya hipertensi, punya diabetes, punya kolesterol. Satu aja udah bahaya. Ini punya 3. Dan ini sampai-sampai kemudian beliau terkena juga penyakit stroke sampai 3 kali. Iya, tangan dan kaki kirinya sulit untuk digerakkan. Bibir juga sempat tidak simetris, mengalami kesulitan untuk berbicara. Beruntung sekarang beliau bisa bersama kita di sini. Betul, dan kondisinya sekarang sudah lebih sehat, lebih baik. Ya. Ini dia Pak Men. Apa kabar Pak Men? Baik. Mbak Dula di sini juga. Apa kabar Mbak Dula? Alhamdulillah baik. Hai Oke. semuanya. Kita akan ngobrol dengan Pak Men yang terkena stroke sampai dengan 3 kali karena mempunyai 3 faktor resiko: kolesterol, diabetes, dan juga hipertensi. Kita mulai dari hipertensinya saja dulu ya. Pernah setinggi berapa Pak tekanan darahnya sampai Bapak terkena stroke? 240 per 140. Waduh. Itu serangan yang pertama, stroke yang pertama? Pertama sekali, tahun 2003. Jadi maksudnya Bapak baru tahu kalau Bapak punya darah tinggi? Baru kan nggak pernah saya cek. Emang nggak pusing-pusing? Ya, kadang-kadang pusing, tapi biasa saya minum Pernah rasa waktu sakit? pusing gitu. Iya. Oke. Nah, Nggak terpikir ke arah tidak tensi terpikir ke tinggi. sana enggak. Oke. Kejadiannya bagaimana waktu itu Pak? Nah, kebetulan waktu itu saya anggota dewan di Kota Tangerang. Ya. Karena saya sebagai anggota dewan menjadi panitia penyelenggara ya pemilihan tersebut. Waktu itu dalam perhitungan suara, ya, kira-kira hanya 10 angka saya hitung, langsung saya jatuh tiba-tiba. Tidak sadarkan diri ya? Tidak sadarkan diri, saya nggak tahu. Baru saya tahu nanti di rumah sakit, ini kaki saya kok nggak bisa. Kok Kaki dan saya tangan kok nggak bisa gerak? Yang mana kiri Pak? Yang Kiri, karena setelah itu hasil daripada pemeriksaan dokter, ini yang tersumbat di sebelah kanan. Ya, Pak, waktu pas nggak bisa digerakkan, kepikir nggak, wah saya kena stroke nih gitu, kepikir nggak Pak? Enggak, karena saya nggak ngerti apa itu stroke. Ya waktu masa-masa zaman-zaman itulah. Saya bilang, kenapa ini kok ngangkat aja begini aja nggak bisa, Nggak bisa. gitu. Berapa lama dirawat Pak? 1,5 bulan. Yo om. berapa lama tidak bisa bergerak Pak? Ya 1,5 bulan itu. Saya tuh Oke. kebayangnya Bapak yang begitu aktif, anggota dewan, Iya. kemudian juga ikut dalam pemilihan waktu Betul. itu di Tangerang. Betul. Menerima kenyataan bahwa tidak bisa bergerak dan beraktivitas. Iya. Itu kan juga pasti ada. Itu tambah stres. Tambah Nah, stres. Tambah stres sayanya. Ya saya bilang udah, saya dalam hati saya udah habis sayanya gitu. Oke, serangan stroke yang pertama tahun 2003, serangan stroke yang kedua tahun? Tahun 2000 antara 2005-2006. Apa yang terjadi saat itu Pak? Nah, itu saya mau siap mau berangkat bekerja gitu ya. Saya masih duduk di kursi tamu, saya berangkat. Ternyata muter. Pusing gitu, vertigo ya Pak? Saya juga nggak tahu bahwa itu vertigo. Tapi yang penting saya rasa itu Muter aja rasanya ya? Ya mutar. Nah, untung mantu saya waktu itu cepat saya dibawa ke rumah sakit gitu ya. Oh baik. Nah, baru ketahui itu vertigo. Oke. Nah, ada juga tensinya juga tinggi, ya, vertigo juga. Ada juga gulanya di situ. Di lab secara dia periksa darah saya, waktu itu saya dimasuki ke CT scan ya Pak ya? MRI itu Oh, gitu. MRI. Nah, saya masukkan dan ketahuan di situ. Gula tinggi, kolesterol tinggi, terus masih ada penyimbatan gitu Ya. Ya. di otak. Berarti dari serangan stroke yang pertama ke serangan stroke yang kedua. Gula tuh nggak turun ya Pak ya? Itu belum turun. Belum turun. Dan Karena tensi saya juga. belum continue minum obat. Oh jadi Sempat Bapak berhenti. dari yang pertama ke yang kedua Bapak nggak teratur minum Tidak. obatnya? Hanya kalau lagi pusing baru minum. Ya ampun si Bapak. Nah kalau dia ya nggak mau. Karena prinsip saya banyak minum obat adalah kena gula, kena ginjal. Oh ini banyak Oke, nih. nanti kita luruskan. Padahal banyak yang menganggap seperti Banyak itu. yang menganggap seperti itu. Oke, serangan stroke yang ketiga tahun berapa itu Pak? Nah 2014. Oke, apa yang terjadi saat itu? Nah saya lagi tidur jam 5, belum bangun, baru jam 5 subuh. Ternyata merasanya itu tempat tidur di atas
plafon di bawah. Dari pertama ke yang 2 kan Bapak minum obatnya kan kadang-kadang aja kan kalau nggak butuh. teratur dah. Dari yang kedua ke yang 3 sama? Itu agak teratur. Agak teratur, Agak tapi teratur. tetap Tapi belum teratur Nah. berarti. Tapi namun demikian juga masih bolong-bolong lah namanya. Oh, baik. Oke, nah sekarang kan kita bisa lihat Bapak bisa hadir di sini Mbak Lula. Coba Sehat tangannya nih. udah bisa dong sekarang Pak? Udah normal. Oh, udah normal. Ngomongnya udah lancar, jalan kaki sendiri udah nggak masalah. Apa sih usaha yang Bapak lakukan? Normalnya itu karena saya punya teman, dia tawarin sama saya teknologi laser namanya, ya. Saya bilang, bagus sekali kata dia, karena dia juga pernah buta sebelah mata sebelah kan sebelah kanan katanya, dia pakai itu udah membaik atau udah cukup bagus gitu. Nah, saya dengar demikian saya tertarik, ya kan? Karena supaya maksud saya juga bagaimana darah tinggi saya ini, gula saya ini yang kambuh lagi gitu ya supaya ini. Akhirnya saya pakai teknologi itu dengan secara rutin. Hasilnya cukup bagus. Perubahannya Pak? apa nih? Perubahannya nih? Perubahan yang pertama saya tidak pernah merasakan pegal di sini kolesterol. Nah udah tuh pusi juga nggak pernah lagi ya. Sehingga saya stop minum obat. Tensinya sekarang berapa? 135 sama 85. Nah ini, tunggu sebentar penjelasannya. Mbak Lula kayaknya udah nggak sabar juga untuk menjawab. Kita akan segera kembali sesaat lagi, tapi yang pasti juga diingatkan kepada Anda harus tahu betul-betul bagaimana kondisi kesehatannya. Makanya ini Go Healthy mengajak Anda semua pemirsa setia untuk yuk sama-sama kita medical check up dengan memberikan voucher hingga 50% kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Kita akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat, Hidup sehat. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Pak Men yang mengalami 3 kali stroke gara-gara punya 3 faktor resiko. Ada hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Ini semuanya tinggi tuh kalau diingat-ingat Pak, dapatnya dari mana ya? Pola hidup atau Bapak memang ada keturunan? Keturunan tidak ada. Nah, berarti full gaya hidup ini ya. Yang jelasnya ini pola hidup, pola makan juga tidak terkontrol. Sudah overdosis, apa saja masuk. Waduh, nggak ada batangan ya Tidak Pak? ada batangan, Semua tidak makan. ada batasan. Olahraga nggak sempat kali ya, Pak? Olahraga tidak ada, ya masih. Stres tinggi lagi. Iya. Makan juga nggak teratur ya Pak? Wah, yang udah nggak teratur. Nah, jadi ya akhirnya dampaknya itu. Iya. Ya, Kesehatan jadi ya Pak ya? Nah, dampaknya saya juga tidak sadar bahwa ini darahnya bisa tinggi gitu loh. Iya. Nah, sehingga akhirnya puncaknya itu kegiatan selama perhitungan suara itu finalnya sana Iya. belum sampai angka 10 ya langsung jatuh ke bawah. Pingsan saya satu nggak tahu lagi di mana, saya nggak tahu lagi. Bangun-bangun udah di rumah sakit, dah tertidur di rumah sakit saya. Mesti dilihat ya nih pemirsa ya, bahwa apakah karena perhitungan suara itu menyebabkan stroke? Ya tidak juga. Sebetulnya si stroke-nya sendiri ini kejadiannya adalah karena kita sudah punya penyakit lain yang mendasari. Pemicunya itu waktu perhitungan suara di mana stresnya lagi tinggi-tingginya. Nih saya tuh harus meluruskan banyak nih. Kita belajar banyak dari Pak Men. Yang pertama, nggak boleh jadi dokter sendiri. Maksudnya gimana? Karena gitu tadi ya. Pak Men cerita Ngatur bahwa dosis sendiri. mengatur Iya, dosis sendiri. Mengatur dosis sendiri. Terus gini, kalau mau minum itu, kalau misalkan kerasa nggak enak, minum deh, Baru kayaknya minum. tinggi tuh gitu ya. Jadi semua harus dilakukan berdasarkan kalau tensi kita tinggi, yuk kita minum obat. Begitu harus minum obat, ya harus teratur. Kemudian satu lagi yang sering disebut-sebut, saya nggak berani minum obat karena kalau minum obat banyak, apalagi terus-terusan tiap hari, bisa merusak ginjal. Sering dengar barangkali pemirsa ya. Tidak demikian. Yang merusak ginjal adalah pertama tensi yang tinggi. Yang kedua, tensi yang turun naik. Kapan turun naiknya? Itu dia. Pusing, minum. Nggak pusing, nggak minum. Waktu nggak pusing, belum tentu dia nggak tinggi. Tubuh ini pintar, dia bisa beradaptasi. Lama-lama tuh ya, 160/100 nggak kerasa. 170/100 nggak kerasa pusing. Nanti ketemu 200 baru dia pusing. Padahal di 180, 190 bisa juga Pak. Ada terjadi penyumbatan di sana. Atau pecah pembuluh darah juga bisa karena hipertensi. Sering sekali tuh ya yang namanya tensi tinggi nggak kerasa, gula tinggi nggak kerasa juga ya. Nah untungnya kan Bapak ketemu yang namanya teknologi laser ya Pak ya. Penggunaan teknologi laser ini adalah alat bantu kesehatan ini. Yang pertama adalah supaya yang namanya obat dosisnya nggak bertambah Pak, itu satu.
Yang kedua, kalau bisa dosisnya bisa kita kurangi. Dan ingin yang paling tinggi adalah barangkali yang paling besar kemungkinan adalah kalau bisa kemudian lepas obat itu jauh lagi lebih baik. Teknologi laser ini akan membantu tubuh untuk mengeluarkan lebih banyak nitric oxide. Ada zat yang namanya nitric oxide ini yang penting banget. Dia banyak sekali bantunya berhubungan sama pembuluh darah. Kalau dia keluar, pembuluh darah kita nih nanti akan melebar, dilatasi gitu ya, dan akan lebih lentur. Supaya apa sih? Supaya tensinya turun. Tetapi kadang-kadang keluarnya nih kurang. Jadi kemudian teknologi laser akan membantu tubuh kita mengeluarkan lebih banyak nitric oxide. Di sana satu, tensi kita bisa turun. Kemudian yang tambah lagi adalah waktu kita udah pernah cerita punya stroke, yang harus dijaga adalah yang namanya darah nggak boleh kental. Waktu punya kolesterol, waktu punya gula darah yang tinggi, kental darahnya di sana. Berarti mekanisme tubuh yang jagain supaya darah nggak kental itu harus dibantu. Yang bantu adalah dengan teknologi laser. Di mana mekanisme yang namanya penghambatan agregasi trombosit. Supaya gini, kalau ada yang mau menggumpal nih Pak dalam darah kita, dijaga Pak supaya tidak menggumpal. Kalau sudah ada gumpalan, diuraikan. Tubuh itu ada mekanismenya, tapi kalau memang kita pola hidupnya berantakan, biasanya mekanismenya tuh nggak bisa optimal kerjanya. Teknologi laser bantu mekanisme tersebut supaya kerjanya bisa optimal. Yang dijaga nih ya pemirsa ya, supaya aliran tubuh bisa ke seluruh tubuh, nggak ada gumpalan, tidak ada penyumbatan. Oke. Pak Men sudah berapa lama menggunakan teknologi laser? Kurang lebih 2 tahun sejak bulan Maret 2019. Oh baik. Waktu pertama kali pakai apa yang paling dirasakan berbeda? Yang jelas berbedanya ini ada suatu ketenangan ya. Cuma ya pengalaman saya itu harus rutin. Pemakaiannya itu rutin, di mana pagi sama sore ya. Nah, 1 jam pemakaiannya. Nah, mungkin dari situ karena kita rutin ini dan meyakinkan ini baru ada hasilnya saya lihat. Nah, tadi kan punya tiga-tiganya, ada darah tinggi, ada kolesterol, ada gula darah ya. Itu sekarang angkanya lebih terkontrol. Sudah. Oke, nah itu berapa tuh? Kalau sekarang kolesterol sekarang 100 Kolesterol bagus ya Pak ya. Kolesterolnya 100. Kalau darah tinggi saya ya 135/85. Kalau gula darah saya kemarin itu 2 minggu yang lalu masih 160. Nah kemarin satu tes ini tuh gula darah tinggal 110. Oke. Bagus. Dan lagi yang lebih bermanfaat sama saya, fisik saya merasa kuat masih anak muda. Tenaga ya Pak ya, berasa tenaganya. Padahal Bapak sekarang usia berapa? Sudah 69 tahun. Nah pemirsa, yang bisa kita ambil pelajaran dari kisahnya Pak Men ini adalah jangan sampai kita melewatkan rutin medical check up. Stroke yang sampai 3 kali gara-gara beliau tidak pernah medical check up. Tiba-tiba gula darahnya tinggi, kolesterol sama hipertensi juga tinggi. Jangan sampai. Makanya kami mengajak Anda untuk melakukan medical check up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres ya, supaya Anda semangat, ada voucher diskon sampai dengan 50%. Tapi juga menjadi penting untuk tahu juga Kang mengenai teknologi lasernya. Karena kan Pak Men udah cerita juga, saya sangat terbantu dan betul-betul merasakan manfaatnya. Saya yakin pemirsa juga bertanya-tanya manfaat apa lagi yang bisa didapatkan. Kita akan perbincangan berikut ini antara Kang Ronald dan Mas Panji. Mas Panji, kita ini nggak pernah ada bosan-bosannya ya, mengingatkan kepada pemirsa bahayanya hipertensi, tekanan darah tinggi, hati-hati, punya julukan The Silent Killer. Dan hari ini kita juga sudah belajar bahwa ternyata hipertensi ini bukan berbicara hanya faktor genetik saja, betul. Tapi pola hidup kita juga menentukan. Jadi ingat, ikuti saran dari dokter, lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Betul. Dan kalau berbicara teknologi laser, serahkan juga pada ahlinya, yaitu dokter laser. Iya, dipakai di pergelangan tangan kiri sehari cuma dipakai 2 kali, nggak susah pakainya. Betul, dan ketika kita menggunakan dokter laser ini di pergelangan tangan kita, nantinya nih 10 titik mata lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Jadi nanti aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, kemudian dibawa ke jantung untuk kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Ingat ya pemirsa, stroke hanya salah satu dari sekian banyak komplikasi hipertensi. Ayo kita cegah. Betul, jadi sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan nih untuk hidup lebih sehat demi diri Anda dan juga keluarga. Ayo langsung saja ambil handphone Anda, bisa difoto dulu nomor teleponnya atau yang paling bagus hubungi kami sekarang juga dan dapatkan jawaban kenapa dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh
Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat, masih mendengarkan kisah dan juga belajar dari Pak F. Hamendrova yang ingin lebih senang kalau dipanggil Pak Men. Iya. Karena kalau orang Nias katanya dipanggil nama singkatnya saja begitu ya Pak ya. Men. Dan tampak lebih akrab kayaknya Pak Men gitu. Beliau ini adalah pensiunan anggota Dewan ya, yang mungkin dulu karena kesibukannya tidak terlalu memperhatikan pola hidup sehat. Sampai akhirnya harus terkena stroke sampai 3 kali. Tapi nggak ada gejala sisa ya Pak ya? Semua sudah normal lagi Sudah ya? normal lagi. Tangan. Normal. Ini dulu tidak bisa pakai. Mulut dulu mencol ke kiri, suara juga kayak gitu ya, gitu. Oke. Kaki sama sekali kaki kiri nggak bisa kepake. Iya. Ya. Sekarang Tapi pertolongan teknologi laser bisa. normal. Woi. Oke, sebelum menggunakan teknologi laser, ya, gulanya ingat berapa Pak? Itu 300. 300-an. Hipertensinya? 240 per 140. 240 tinggi. Kolesterolnya? 220. Oke, tinggi semua ya Pak ya? Iya. Setelah menggunakan teknologi laser. Gulanya berapa? Sekarang gulanya 110. Keren. Hipertensinya dari 240? 135 per 85. Oke. Kolesterolnya? 100. Itu harus ada disiplin dan kerja keras juga ya. Jadi salut juga kepada Pak Men yang mau berusaha untuk bisa jauh lebih sehat lagi. jangan-jangan bukan cuma Pak Men aja nih, satu rumah barangkali merubah pola hidup. Jangan-jangan Pak. Memang yang pakai laser ini dengan istri saya. Selesai saya pakai, saya suruh istri saya pakai. Nah, kalau- kebetulan istri saya kemarin ini kena stroke juga. Ya ampun. Udah nggak bisa, udah nggak bisa bergerak sama sekali gitu. Nah, akhirnya saya kasih dia rutin. Awalnya waktu baru saya beli laser itu saya suruh pakai, dia nggak percaya. Nggak mau. Nggak mau dia pakai. Iya. Nah, begitu dia kemarin kena stroke, ya Baru begitu pakai. baru rutin, ya rutin pakai pagi sore 1 jam, ya kurang lebih 1,5 bulan bisa jalan. Wah, hebat Pak. Wah, ini mesti diundang ke sini juga ya Pak ya, pengen tahu ceritanya. Itu lebih baik. Oh, Ya bisa baik. dilihat bagaimana keadaannya sekarang Betul. istri saya. Ngobrol jauh untuk jadi Tadi pembelajaran istri buat saya kita nggak bisa juga apa-apa, Pak. sekarang bisa mandi sendiri, bisa Iya. ke kamar mandi, bisa ambil makanan sendiri. Betul. Sekarang, tadinya mah nggak bisa, harus disuapin soalnya. Iya. Gitu. Tapi kalau kita merekam ceritanya Pak Men ini ya, jangan cuma merekam ujungnya pas udah bagusnya aja loh pemirsa. Yang harus diingat adalah yuk sama-sama nih pola hidup tuh harus benar di umur berapapun. Jangan yang muda terus kemudian jumawa ya karena masih muda, nggak bisa. Semua pola hidupnya harus baik. Kemudian kalau memang ada penyakit, yuk minum obatnya teratur, yuk tambahkan baru kemudian supaya lengkap gitu ya. Usaha kita adalah dengan teknologi laser. Pemirsa yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser bukan hanya Pak Men dan istri, tapi juga ada masyarakat seperti yang satu ini. Saya pada tahun 2011 kena stroke. Tangan dan kaki kiri saya tidak bisa bergerak. Setelah kena stroke, baru saya sadar setelah dokter beritahukan bahwa saya kena diabetes dengan ketinggian 525. Efek yang saya paling rasakan setelah menggunakan teknologi laser adalah semakin percaya diri dalam menjalankan segala aktivitas. Kemudian gula darah saya semakin normal. Sekarang itu 120, itu sudah normal. Kalau saya istirahat tidur, itu lebih tidur nyenyak. Dan sekarang saya sudah sehat dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saya sudah bisa melaksanakan aktivitas kembali dan mengajar kembali. Terima kasih teknologi laser. Senang kalau bisa lihat ada perubahan hidup yang juga kemudian memotivasi yang lain juga. Iya. gitu loh, Mbak Lola juga Betul, kenal. betul, ya. Pak Men, ini di akhir tuh selalu kita tanya, Oke. ada nggak sih yang mau disampaikan? Mungkin ke teman-teman anggota Dewan yang lain, kolega-kolega. Yang gitu, hidupnya apa hampir sama pesan-pesannya? ya Pak ya, stresnya tinggi gitu. Ya, harapan saya kepada pemirsa, kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, jangan ikut seperti saya. Nah, coba segera memperhatikan pola hidup
pola makan, ya untuk mempertahankan kesehatan. Karena kesehatan itu mahal sekali. Dengan salah satu cara ada sekarang teknologi laser untuk bisa memperlancar darah, menstabilkan darah tinggi maupun gula dan kolesterol. Seperti saya ini. Terima kasih. Dari awal nggak boleh jadi dokter sendiri begitu ya, nggak boleh kemudian minum obat suka-suka, kemudian juga dosis naik turun suka-suka kita. Biarkan urusan obat itu urusannya dokter saja gitu ya. Urusan kita adalah bagaimana menjaga pola hidup sehat, itu harusnya tanggung jawab kita ya. Kemudian yang kena penyakit itu bukan cuma yang sudah tua saja, sebetulnya yang muda juga diintai oleh macam-macam penyakit berhubungan dengan pola hidup kita yang tidak terlalu baik. Jadi bicara teknologi laser, dia bisa membantu pertama untuk tahap di mana kita ini belum punya sakit. Jadi kita cuma bicara mengenai pencegahan, itu paling penting sebetulnya. Waktu dikatakan sehat itu mahal, sehat nggak mahal. Kita dikasihnya sehat loh awalnya. Waktu sakit jadi mahal, oke ya. Jadi yang paling penting adalah pencegahan. Yang kedua, kalau sudah punya penyakit, yuk teknologi laser menjadi membantu kita untuk menyelesaikan terapi kita, keberhasilan terapi. Yang ketiga adalah untuk rehabilitasi dan untuk menjaga supaya jangan sampai kemudian terulang kembali penyakit tersebut ya. Oke, ilmunya sudah dapat. Tinggal kembali kepada Anda, mau melakukannya atau tidak. Kalau misalnya berat, melakukan pola hidup sehat, ya mungkin karena belum terbiasa aja kali ya. Betul, tapi Pak Men sudah membuktikan di sini memang sih pernah agak badung-badung dikit sampai 3 kali stroke. Tapi kan hidup terus berjalan ya Pak Men ya, perubahan harus dilakukan Iya dong. dan terjadi. Pak Men sekarang tetap berkarya ya Pak, punya usaha Sehat selalu, sendiri. Men, salam buat Terima istrinya. kasih. Tunggu undangan kami untuk bergabung di sini ya. Mbak Lula juga terima kasih banyak ya selalu Sama-sama. menemani kita di sini. Terima kasih juga kepada Anda pemirsa setia Go Healthy yang terus belajar bersama kita tiap hari ya Kang ya. Iya, dan seperti yang kami sudah janjikan tadi bahwa sudah ada ini nomor yang bisa Anda hubungi untuk melakukan reservasi, ya melakukan medical check up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Ingat ada voucher diskon sampai dengan 50%. Tapi ini kan nggak akhir dong, karena masih akan ngobrol-ngobrol Oh, iya. sama Mas Panji Boleh, untuk boleh. memberikan informasi kepada Anda juga, meyakinkan Anda bahwa penggunaan teknologi bisa menjadi sangat penting untuk bisa menyehatkan tubuh Anda. Pemirsa, tentang penyakit stroke, saya kira Anda mungkin punya contoh. Ya. Saudara, kolega, teman, jangan sampai kita seperti mereka. Hidup bisa langsung berubah. Betul sekali, dan serangan stroke ini tidak pernah ngasih kabar dulu kalau dia akan mengenai kita. Dadakan selalu ya. Dadakan. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui indikasi-indikasinya. Cek gula darah, Nah. kolesterol, tensi kita, Nah. dan juga faktor risiko lainnya. Betul, kalau misalnya sudah tahu, ambil tindakan. Kami tidak pernah bosan mengingatkan kepada Anda. Medical check up, Yes. ikuti saran dari dokter dan gunakan teknologi laser. Betul sekali, karena kalau kita memanfaatkan teknologi laser, ada banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita, terutama bagi darah kita. Karena kalau kita menggunakan teknologi low level laser, ini bisa membantu untuk mengurangi tensi, gula yang berlebih, Ya. kemudian kolesterol berlebih, dan bahkan bisa juga membantu mengurangi kekebalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Dan pastikan kita memilih yang terbaik untuk kesehatan kita. Betul, pastikan alat kesehatan yang Anda pilih ini terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti dokter laser ini. Nah, termasuk soal misalnya di rumah nih ada anggota keluarga yang keluhannya berbeda. Mau konsultasi dulu boleh kan Mas Panji? Boleh, tentu saja. Jadi gini, ketika Anda memiliki dokter laser, ini bukan hanya satu unit saja yang akan Anda miliki, tapi Anda juga akan dilengkapi dengan konsultasi dengan tim medis kami. Kemudian ada juga garansi resmi untuk suku cadangnya. Dan kami bahkan tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga loh. Nah, Kami hadir setiap hari di hadapan Anda ini sudah 4 tahun. Dan dokter laser juga sudah dihadirkan ke Indonesia sudah 11 tahun yang lalu. Jadi sudah banyak yang menggunakan dan merasakan manfaatnya. Sekarang adalah giliran Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera dan kunjungi website resmi kami. Ayo bersama-sama kita tingkatkan kesehatan kita dengan menggunakan dokter laser. Metro TV